Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Maya Humaysiah dari kelas 4 R1A dengan nomor NPM 19010016. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengembangan usaha kecil menengah. Pengembangan usaha kecil menengah atau UMKM adalah usaha kecil termasuk usaha mikro, merupakan suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun 1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Usaha kecil dan mikro milik individu WNI berbadan hukum, kekayaan bersih maksimal 200 juta, hasil penjualan atau nilai omset rata-rata 1 miliar per tahunnya. Adapun usaha menengah adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Klasifikasi usaha dilihat dari nilai kekayaannya. Nilai kekayaan usaha kecil atau mikro maksimal 200 juta, usaha menengah 200 juta sampai 10 miliar, dan usaha besar di atas 10 miliar. Biro Pusat Statistik atau BPS. Usaha kecil adalah perusahaan, baik yang berbadan hukum atau tidak, yang mempunyai tenaga kerja 5-9 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Klasifikasi usaha dilihat dari jumlah tenaga kerjanya. Jumlah tenaga kerja usaha kecil dan mikro 1-4 orang, usaha menengah 20-99 orang, dan usaha besar di atas 99 orang. Contoh-contoh UMKM adalah petani tuna lahan, nelayan tanpa perahu, industri kecil atau skala rumah tangga, usaha kerajinan tangan, pedagang kecil atau asongan, pengecer koran, dan seterusnya. Adapun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM antara lain masalah internal. 1. Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM. 2. Keterbatasan modal dan akses terhadap pasar dan perbankan. 3. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang. Masalah eksternal. 1. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil. 2. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan. Yang 3. Kurangnya dukungan. Dan 4. Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kendala-kendala lain yang mempengaruhi sulitnya pengembangan UMKM adalah adanya pemikiran-pemikiran atau mitos yang salah kaprah. Antara lain, 1. Mitos akan adanya kecenderungan pemikiran bahwa alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut dimensi rasional lebih penting daripada dimensi moral. Dimensi material lebih pada dimensi institusional dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya. 2. Mitos bahwa pendekatan pembangunan yang berasal dari atas top down lebih mudah dan lebih baik daripada pembangunan dengan pendekatan dari bawah atau bottom up yang berasal dari aspirasi pembangunan di tingkat grassroots. 3. Mitos bahwa pembangunan masyarakat lebih membutuhkan bantuan material atau fisik daripada bantuan keterampilan teknis dan manajerial. 4. Mitos bahwa pengetahuan dan teknologi impor selalu lebih baik daripada teknologi tradisional. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.